Oke, ini ampere lebih besar ya. Ya, ya, ya. Kata-kata hari ini judut guys. Remuk remuk. Oke, untuk agenda hari ini apa Mas Rian agendanya? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu semoga dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Untuk kali ini kita mau melakukan pengetesan ya, uji tes load atau tes beban untuk beberapa mesin las. Ini ada banyak sebenarnya yang di sini, tapi untuk video kali ini kita akan tes 3 mesin las ya. Ini yang pertama, ini kiriman beliau yang ada di Pasuruan nih. Kok Pasuruan sih? Gimana ya, aku lupa ya. Sidoarjo kalau nggak salah ya. Gula sih mas, gula. Nah, coba gue kau ngendi gue. Kenapa natural ya? Lihat alamat deh. Sing babelan apa? Sidoarjo apa ya rasa lagi? Kawan mau iki. Nice kok. Di Jawa Timur ya teman-teman ya. Ini saya lupa dari Pasuruan dari Sidoarjo. Yang intinya nomornya sudah saya simpen. Ini langganan sebenarnya sebelumnya sudah servis ke saya. Ini yang terakhir belum saya kirim karena baru dites hari ini ya. Ini mesin lasnya mesin las IGBT MMA. Kalau nggak salah ini Izumi atau Daiden Mini ya. Daiden atau Izumi Mini menggunakan PWM UC245 seperti PWM Daiden pada umumnya, atau Izumi Daiden itu sama, hampir sama ya. Kayak satu pabrik gitu, tapi cuma beda merek aja. Tapi secara prinsip mesinnya itu hampir sama, skema-skemanya juga. Untuk op-amp-nya di sini menggunakan 324 ya, LM324 atau MC3374 itu sama. Sini yang sudah menggunakan display digital seperti ini untuk level ampernya. Dan ini sebenarnya kerusakannya itu komplikasi. Kerusakannya awal itu mati total, matot atau tidak bisa nyala sama sekali. Bagian PSU banyak bermasalah, terutama di bagian primernya. Di sini menggunakan IC osilatornya SD6834 atau 6835 yang bisa digunakan untuk mesin las Daiden bagian PSU-nya tentunya. Untuk bagian drivernya sendiri di sini juga sudah saya lakukan beberapa modifikasi karena juga banyak kerusakan. Dan tentunya di bagian finalnya IGBT di sini ada yang jebol. Dioda damper ya. Ini dioda ultrafast 1560. Saya ganti pakai mur 3060 yang lebih spesifikasinya lebih tinggi ya bosku, agar nanti lebih awet. Karena dari datasheetnya mur 3060 itu 30 ampere 600 volt, sedangkan yang 1560 itu cuma 15 ampere. Untuk bagian IGBT sendiri di sini saya menggunakan IGBT yang ori. Ada di sini hanya menggunakan 2 buah IGBT saja. Ini saya ganti karena sebelumnya ini mesin las sudah pernah diperbaiki, tapi salah kaprah, karena sebelumnya malah diganti pakai MOSFET K2837 yang jelas-jelas itu K2837 adalah MOSFET ya, bukan IGBT, karena MOSFET itu prinsip kerjanya beda dengan IGBT ya, walaupun secara garis besar hampir sama, dia di switching frekuensi tinggi, tapi dari MOSFET sendiri itu pinnya GDS ya, Gate Drain Source, sedangkan IGBT itu pinnya GCE, Gate Kolektor dan Emitor. Di sini menggunakan TGAN 80N60 80 ampere 600 volt. TGAN ya, bukan FIA, bukan MOSFET, karena banyak sekali teman-teman yang salah membeli spare part ya. Harusnya IGBT, TGAN malah dibelikan yang MOSFET. Belikan FIA dan sebagainya itu kan MOSFET ya. Kalau IGBT biasanya diawali dengan huruf TGAN, FGH seperti itu ya, cuma itu aja. Yang lain itu berarti MOSFET. Atau diawali huruf G biasanya, G50, N berapa gitu, atau G40T, 60. Kita lakukan pengetesan dulu di sini sebelum kita tes pengelasan. Kita lakukan cek dulu untuk frekuensi dan tentunya PWM-nya. Kita pastikan sebelum dikirim sudah dites semua, quality controlnya sudah bagus.
Nanti baru kita tes pengelasannya, teman ya. Oke, di sini tak nyalakan dulu. Kelihatan nggak ya di kamera nanti? Gak ribet itu, bro. Multimeter saya taruh sini. Ini nanti untuk mengukur jalur outputnya. Oh, ini. Dan bagi teman-teman yang servisnya belum dikerjakan, harap bersabar karena masih banyak sekali antriannya ya. Ini saya cuma 2 orang, timnya yang lainnya mbahnya dia mas. Cuma 2 orang, saya dengan Mas Beni saja. Ini kita cek dulu PWM-nya. Ya dibalik aja ya, biar bisa ngetes PWM-nya. Oke, kita nyalakan dulu. Nyala guys ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Korbat. Yuk nyala yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Yuk. Oke. Kelihatan ya, hijau, tidak OC dan display nyala. Kita tes dulu. Oke, mentok di 130 ya, berarti ini MMA 130. Ampere minimal di 15 atau 10 ampere biasanya. 15 ampere itu. Ini outputnya dulu kita cek dulu mas. Ini ya, kelihatan ini. Outputnya 57 volt DC. Oke ya. 57 volt DC. Sekarang kita cek ya bagian frekuensi PWM-nya. Ini saya gunakan test point di jalur output IC UC245 yang menuju ke gate driver transformer atau trafo GDT yang disuplai, yang didrive oleh satu MOSFET saja, teman. Oh ya, ini saya beban dulu di bagian outputnya biar sensornya detect ya. Oke, lampu bulan nyala di sini. Ini outputnya ya. Output menyala, menandakan tidak ada drop di outputnya, dan di bolam input pun tidak ada short. Bismillah. Oke, ini tak cek dulu di bagian drivernya, teman. Kelihatan mas di situ mas. Frekuensi 58,3 kHz dengan duty cycle 51,9%. Rise time-nya 20 nanosecond di situ, teman ya. 20 sampai 40 nanosecond. Oh, 40, sorry 40. Sorry, ini probe oscilloscope-nya agak saya ganti. Ya, frekuensi stabil ini. PWM-nya sudah bagus, tidak ada cacat frekuensi di situ ya. Oke, lanjut kita tes ya. Kita tes. Lanjut pengelasan, kita cek lanjut yang kedua. Berapa menit mas? 8 ya, serapa lanjut ya mas. Apa dipisah video ini? Terus lanjut aja mas, lanjut. Yang kedua ini ya temen ya. Yang kedua itu yang pertama, yang kedua kita akan melakukan uji beban juga, test load. Ini mesin mereknya Izumi juga. Ini Izumi ya, ini yang tadi kan belum tahu. Ini Izumi MIG 130, dia MIG. Ada 3 mode sebenarnya, ada MIG, TIG, dan kalau di Izumi yang bisa itu biasa, yang normal, yang jalan itu cuma MIG dan MMA-nya saja. Untuk yang TIG karena di sini tidak ada jalur high voltage-nya dan high frekuensi. Jadi setahu saya di mesin las Izumi itu yang jalan cuma MMA dan MIG-nya, kecuali mesin las yang sudah ada TIG-nya. Ini kiriman dari beliau yang ada di Jakarta ya. Di Jakarta, dia mengirimkan ini karena ini sudah pernah diservis juga. Dia membawakan modul PWM-nya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, cuma dia beda. Dia lebih kompleks untuk bagian PWM-nya seperti ini. Ya, di sini ada IC PWM-nya sama menggunakan UC2845. Di sini ada MC3372. Ini sama dengan LM358 untuk op-amp. Karena di sini ada 3 mode.
tapi yang jalan cuma dua ya, MMA dan MIG. Jadi ini untuk switch antara perpindahan MIG dan MMA, dan yang sebelah sini untuk sensor arusnya MC33074. Ini modul kontrol dia sudah pernah diganti sebelumnya karena ini sudah pernah servis juga. Dibelikan sampai 3 biji ya, kayak gini. PWM dibelikan baru sampai 2 maksudnya. Diganti 3 kali, dan ini modul displaynya, kontrolnya sampai dibelikan 2 kali juga. Enggak, 1 kali maksudnya. Jadi ini kontrol ini jarang rusak ya. Yang sering rusak itu PWM-nya atau jalur outputnya. Dan setelah diservis ini ternyata banyak kerusakan. Ya enggak terlalu banyak sebenarnya. Cuma yang agak krusial itu di bagian output GDT yang menuju ke jalur gate-nya IGBT. Di sini menggunakan 4 IGBT, masing-masing menggunakan IGBT masih ori ya, belum pernah diganti. Di sini G50T 65D 50 ampere 650 volt DC. Ada 4 IGBT yang digunakan pada mesin las Izumi MIG ini. Sudah normal. Sini penggantian jalur driver IGBT yang tadi sudah saya jelaskan ya. Saya tidak akan bercerita panjang lebar karena untuk perbaikan mesin las seperti itu sudah sering banget saya jelaskan ya. Kalau nanti mau penjelasan lebih komplit silahkan request video, tapi ya saya tak kayak kapan, karena saya buat video itu tergantung barang yang ada temen ya. Karena kalau requestnya aneh-aneh ya agak susah juga temen ya. Ini akan kita nyalakan dulu. Oke mas, dinyalakan dulu mas. Oh sini Pak, ini sih. Oke, yuk nyalakan mas. Nyalakan, oke. Oke ya, di sini ini start running awal seperti tadi. Nyala, ini yang bagian MIG-nya ya. Kita cek dulu frekuensinya. Frekuensi ya, kita cek dulu mas. Frekuensi mas di sana. Kita cek dulu frekuensi. Ini nanti harus di on kan switchnya karena dia adalah mode MIG, jadi harus di on kan dulu jalur MIG-nya biar bisa aktif ya outputnya. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan dulu untuk frekuensi ya, tapi agak susah ini. Outputnya nyinggul. Aduh. Oh, ini tak tes cabut sih mas. Kita lakukan pengetesan aja di jalur IGBT-nya aja biar lebih aman. Oke, jepit di sini. Ini saya lakukan pengetesan di jalur IGBT-nya dulu ya, biar lebih aman juga. Oke, nyalakan mas. Ya, lihat di situ di osiloskop kita ini posisi MIG kita on kan. Ya, itu frekuensi 50,5 kHz dengan duty cycle 44%. Ini di pin gate-nya IGBT ya. Seperti itu. Untuk tegangan gate-nya IGBT kita cek menggunakan multimeter di sini. Ya, semoga terlihat. Tadi mode MIG harus dipencet dulu teman. Kita pindah aja ke mode MMA. MMA harusnya langsung on ya. Memang harus langsung on. Ini sudah on. Tandanya dengan bulam input ini sudah ada beban ya. Kita langsung cek tegangan gate-nya IGBT, lihat di sini. Kita cek dulu tegangan IGBT-nya di sini. Bismillah. Itu ya, tegangannya terbaca kayak itu ya Mas nih kamera ya. 11,3 atau 11,2 volt AC. Frekuensi 50,6 ya, sama dengan di osiloskop tadi. Ini yang low setnya, sekarang kita pindah ke high setnya. Pindah ke high setnya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama ya, selisih 1 volt, 50 kHz, 12 volt AC. Ini kita pindah seberangnya. Oke, sama ya. Udah mantap teman, di osiloskop udah dicoba.
Tadi juga udah nyoba, udah ngecek juga tegangan gate-nya IGBT. Sekarang lanjut aja ke mesin las yang ketiga dan nanti kita lakukan pengetesan menggunakan elektroda. Ini udah mati urung mesinnya. Nyala. Nyala. Oke, masih nyimpen ya di kapasitor. Mesin las yang ketiga ini dulu. Ini mesin las kiriman dari Mas apa ya Glali? Mas Tritoro kalau nggak salah, ini di Banten atau Jakarta ya, aku lupa. Mesin lasnya Prado MPH 100. Ini mesin las MMA juga dengan penguat finalnya menggunakan 4 MOSFET ya, 4 MOSFET. Di sini menggunakan MOSFET 40N60. Ini sudah dilakukan penggantian untuk ini sebenarnya sudah 2 kali ke sini. Yang awal itu sebenarnya nggak udah jadi, terus pas sampai di beliau udah sampai di tujuan itu sama beliau itu dimodif ya, ceritanya itu mau dimodif, ditambahi elko di sini ya, ditambahi elko filter di primernya, output rectifier, tambah elko banyak gitu ya. Terus di jalur MOSFET-nya di sini tambahin tahap apa itu, tambah kabel-kabel lagi. Karena mungkin beliau juga masih belajar ya, jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Akhirnya dimodif-modif sendiri sama beliau, jebol lagi ya. Padahal pas pertama kali kesini itu sudah bagus, sudah normal mesinnya. Dan ini sebenarnya jebol lagi itu bukan karena rusak penggunaan, tapi karena kesalahan saat modif ya. Kesalahan saat melakukan modifikasi, ditambah-tambah elko, ditambah kabel-kabel di sini banyak sekali kabel awalnya itu. Terus malah jebol lagi ya. Ini sudah normal. Sekarang kita nyalakan dan kita tes di osiloskop nanti. Sebelum dikirim semuanya wajib di quality control. Oke, nyalakan. Oke, kipas nyala. Kipas ini sebenarnya awalnya juga bermasalah. Dan masalah utama dari mesin las ini sebenarnya di PWM dan di jalur MOSFET-nya. Output trafo GDT itu banyak resistor yang putus. MOSFET juga udah diganti dengan yang baru. Lampu power on. Sekarang kita lakukan pengetesan oke ya, ini di jalur output driver MOSFET Totembol IRF Z24N dan IRF 9 Z24N. Terbaca di sini ya frekuensinya, karena ini mesin las menggunakan final MOSFET tentunya lebih tinggi dari frekuensi mesin las IGBT. Frekuensi terbaca 98,2 98,4 lah. Intinya kalau mesin las MOSFET itu di sekitaran 100 kHz. Duty cycle-nya sekitar 57%, 57,2%. Itu Vmin-nya itu 14 volt harusnya. Ya, restimnya 100 nanosecond. Kita cek aja menggunakan multimeter di sini teman ya. Untuk tegangan output drivernya. Ini belum ini probe-nya osiloskop agak bermasalah. Jadi kadang-kadang connect, kadang enggak ya probe-nya, kabel osiloskop itu. Kita cek di sini. Ini outputnya 10 volt teman ya. Sorry. Ini 10 volt DC. Untuk output driver MOSFET-nya teman ya. Seperti itu. Oh, 10 volt ini. Sorry, tadi salah posisi ya. Tadi salah posisi, harusnya ini 14 volt ya. Output drivernya 14 volt. Tadi saya salah masukin ground 14 volt. Kita cek ulang menggunakan osiloskop teman. Tadi saya sorry ya. Mohon maaf tadi salah masukkan groundnya. Itu terbaca 98,2 kHz ya. Itu di situ terbaca Vmin-nya 14,8 volt ya, dengan duty cycle yang sama 57%. Tadi saya salah memasukkan ground-nya. Di 14 volt, di sini juga 14 volt. Lanjut tegangan outputnya kita cek. Nah, kita ya. Tegangan outputnya di sini output ke stang las 62 volt AC. Kita cek menggunakan bulam untuk dropnya. Bulamnya
Sini bulamnya menyala ya, terang ya, karena 60 volt, lebih dari 50 ini menandakan output ini tidak ada drop tegangan. Maksudnya drop itu kalau misalkan dicek pakai bulam kok bulamnya nggak nyala, ini bulam 100 watt, kalau bulamnya nggak nyala berarti PWM-nya belum normal atau bagian output MOSFET-nya mungkin ada yang bermasalah karena beban bulam ini 40 ohm. Kalau dibebankan 40 ohm kok tegangan di sini sudah hilang atau 0 volt, berarti mesin lasnya masih bermasalah. Lanjut kita lakukan pengetesan untuk las ya, nanti di luar aja. Lanjut Mas, cut dulu mungkin videonya ya. Oke ya, ini untuk mesin las uji coba mesin las yang pertama tadi yang kiriman dari Jawa Timur teman. Ampere minimal. Oke. Ini kabelnya yang ketinggalan yang workshop Wonogiri dulu. Jadi kabelnya seadanya seperti ini. Ini ampere minimal, kita coba besarkan ya. Oke, ini ampere lebih besar. Ya. 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 Kata-kata hari ini. Judut guys. Remuk.